Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disar Panalahut Harahap dengan NIM 21140123 dari Komce Stamuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang saya olah, yaitu data student performance. Di sini saya akan menunjukkan datanya dulu. Berikut adalah datanya. Di sini saya mendapat data tentang performa student dalam ujian. Di sini ada gender, race, ethnicity, terus parental level of education, level pendidikan orang tua, kemudian lunch makan siangnya bagaimana, kemudian tes profession course-nya untuk tes uh, sebelum ujiannya, kemudian nilai matematikanya, nilai readingnya, dan kemudian nilai tulisannya. Namun di sini saya akan mencari bagaimana apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua dengan nilai siswa. Baik, sini saya mengolahnya dengan Google Colab. Sini sudah saya buat dari import NumPy SNP, ialah untuk melakukan operasi numerik. Kemudian import pandas di situ untuk menampilkan data untuk mengolah bisa menjadi data table. Kemudian import OS ini menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian eh, yang di bawahnya ini adalah literasi melalui directory dan subdirectory untuk mencetak daftar file. Kemudian di bagian ini, pada bagian ini adalah untuk melihat 5 baris pertama dari dataset yang ada di dataset itu. Ini menandakan bahwa data tersebut terbaca oleh Google Colab. Kemudian di bagian ini eh, ini adalah data output dari metode info. Pada data frame pandas ini adalah pada data pandas core frame ini, data frame ini menunjukkan bahwa objek yang kita lihat adalah sebuah data frame dari pandas. Kemudian range index 1000 entries 0 to 999 adalah memberikan informasi indeks dari data frame. Kemudian data kolom, total kolomnya itu ada 8 dan ada kolom juga. Di sini ada nomor urut kolom, eh, nama kolom, terus eh, not null adalah not null Cout adalah jumlah nilai not null dalam kolom tersebut. Ini menunjukkan bahwa setiap kolom memiliki 1000 not null. Dan di tipe adalah tipe data kolom. Di sini ada gender, race, ethnicity, parental level, education, lunch, differential course. Ini adalah tipenya adalah objek. Sedangkan matematika score, reading score, dan tulisan score adalah tipenya adalah integer. Kemudian dari output ini saya dapat menyimpulkan bahwa data frame memiliki 1000 baris data dengan 8 kolom, di mana 3 kolom memiliki tipe data integer dan 5 kolom memiliki tipe data objek. Semua kolom memiliki 1000 nilai not null, yang berarti tidak ada nilai yang hilang dalam data frame ini. Ukuran memori yang digunakan oleh data frame diperkirakan sekitar 62,6 KB. Kemudian di bawahnya adalah output dari describe. Pada kolom matematika score
dari data Pempandas, SIOT ini adalah jumlah total data dalam kolom matematika score. Dalam kasus ini terdapat 1000 data dalam kolom matematika score. Kemudian di bagian min, rata-rata dari semua nilai dari kolom matematika score, nilai rata-ratanya adalah 66. Kemudian standar deviasi dari semua nilai dari kolom matematika score, standar deviasinya adalah ukuran seberapa tersebar data di sekitar rata-rata nilai. Nilai standar deviasinya adalah 15. Kemudian nilai terkecil dalam kolom matematika score, nilai terkecil adalah 0. Kemudian 25%-nya itu data pertama berada di bawahnya. Data ini menunjukkan kuartil pertama adalah 57. Kemudian 50% adalah 66. Kemudian 70% adalah 77 dan nilai paling tinggi itu adalah 100 nilai max-nya. Kemudian di bagian berikutnya, SIOT ini untuk memberikan informasi jumlah statistiknya. Kemudian unique Q atau jumlah nilai unik. Nilai unik ini adalah nilai yang muncul hanya sekali dalam kumpulan data tertentu. Kemudian di bagian top ada nilai yang sering muncul dan nilai frekuensi muncul setiap kolom. Berikut di bawahnya juga sama saja, hanya sama saja ini, hanya menambahkan parental level education dan language. Kemudian di bagian ini hanya menambahkan total score di bagian hanya mendapatkan total score ya. Kemudian menambahkan kolom average, kemudian menambahkan data lunch-nya, grupnya, waktu itu. Kemudian di sini menghitung jumlah kemunculan setiap tingkat pendidikan orang tua. Kemudian V-chart dan mengatur warna dan ukuran teks presentasi. Di sini sudah menghitung distribusi dari pendidikan orang tua. Di sini di bagian di bagian master itu 5,9%, kemudian di gelar sarjana 11,8%, kemudian di bagian beberapa sama high school, beberapa SMA 17,9%, dan high school itu 19,6%, dan associated degree atau gelar asosiasi itu 22,2%, dan some college-nya itu 22,6% atau beberapa perguruan tinggi. Ini sama saja. Kemudian di bagian sini adalah distribusi uh, dari pendidikan terakhir dari orang tua, bahwa uh, dalam saya dapat bahwa saya mendapat kesimpulan bahwa bahwa tingginya pendidikan orang tuanya tidak memungkinkan bahwa nilai anaknya itu tinggi juga. Seperti itu. Cuma sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.